Oke Pak. Sebelum kejadian Pak, apakah ada tanda-tanda dari warga yang merasakan bahwa akan ada terjadi gempa atau longsor gitu? Sebenarnya pas malam, pas bulan Maulud ya, bulan Maulud ada keanehan yang terjadi di sini. Wah. Ada keanehan yang terjadi di sini. Wah. Melanjutkan episode sebelumnya, kali ini saya sejenak berteduh di rumah Pak Maman setelah selesai berkeliling di desa ini, teman-teman. Dan saat itu juga sudah memasuki waktu sendakala. Ternyata di rumah tersebut ada Pak Rohidi. Beliau adalah perwakilan aparat desa. Beliau juga ketua Karang Taruna di sini. Dan Pak Rohidi pun menceritakan detail tentang peristiwa longsor 3 tahun silam, kondisi sebelum dan sesudah bencana tersebut, sampai kepada peristiwa aneh layaknya tanda-tanda bencana itu akan datang di desa ini. Wow, simak sampai selesai penjelasan Pak Rohidi ini. Oke teman-teman, tadi saya kan kehujanan ya, jadi berteduh di rumah salah satu yang masih kebuka, kebetulan punya rumahnya Pak Maman. Maman yang tadi dibawa ketemu juga. Alhamdulillah banget nih bisa berteduh di sini. Hujannya makin gede. Oke Pak Maman, ini desa sebenarnya ada berapa rumah sih Pak? Pak Rohidi. Kalau saya Pak Rohidi, kalau yang punya rumah Pak Maman. berteduh di rumah Pak Maman. Pak Maman. Iya, Pak Mamannya tadi lagi ke bawah ya. 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 Oke, ini Pak Rohidi ya yang tadi bawa itu ya. Iya, iya. Tapi rumahnya Pak Maman. Oke Pak, balik lagi, ini rumah di desa ini, desa Cipakem ya, Desa Cipakem, Dusun Cigerut Kulon. Oke. Jadi untuk Dusun Cigerut itu ada terbagi berapa spot sih Pak? Ada berapa blok? Ada Wetan, Kulon, terus apa lagi? Kalau Cigerut itu di Desa Cipakem ini sebenarnya dusunnya Dusun Rebo. Hah? Ini RT 12. Ya, jumlah penduduknya di sini itu jumlah kakaknya 76. 76 ya. 76 rumah, 76 rumah. Dan semuanya kosong apa gimana? Semuanya kosong. Paling kalau seumpamanya lagi kayak semacam gini nih ya. Iya. Lagi ada panen Hah? gitu ya. Terus ke ladang untuk neduh aja di sini mah. Soalnya semuanya udah direlokasi ke dekat Desa Cipakem, yaitu lokasinya di Saranajaya Atanapi GSJ. GSJ sekarang dinamain GSJ. Sebelah selatan Desa Cipakem itu. Yang di daerah bawah itu ya Pak, Di yang bawah lebih itu, aman gitu ya Pak ya. Semuanya yang direlokasi pas bencana itu 163 rumah. 163 rumah itu dari 2 RT. Cigerut Kulon sama Cigerut Wetan. Gitu. Jadi itu berarti tepat kejadian longsornya itu tahun berapa sih Pak? Kejadian longsor 2018. Oh, 2018 bulan 2. bulan 2 Februari ya. Februari hari Senin ya. Hari Senin. Pas kejadian, jadi malam Senin kali ya, malam Senin, soalnya hari Seninnya evakuasi. Pagi hari Senin jam 5 evakuasi masyarakat dari sini lewat hutan. Karena akses jalan terputus semua, ya. Listrik terputus semua, dan semua ada di sini ada kayak semacam sapi gitu kan,
ke bawah longsor. Alhamdulillah sih kalau kalau jiwa nggak ada ya. Alhamdulillah, Pak, ya. Alhamdulillah selamat semuanya. Cuman waktu pas kejadian itu semuanya pada ngumpul di atas karena memang posisinya kalau di sini itu Lebih rawan, Pak, ya. rawan dari dulu. Memang dari dulu tuh apa namanya, kalau kata orang tua dulu, cerita dulu ya, kalau di sini terjadi bencana atau pergeseran tanah larinya harus ke atas, kalau nggak ke atas ke sebelah barat gitu. Oke. Jadi emang dari dulu udah dikasih wanti-wanti sama orang tua dulu, kalau umpamanya mau bencana ada terdengar gemuruh atau getaran, masyarakat harus naik ke wilayah atas yang di sana tuh yang dekat rumah Pak, Yang paling ujung ya. yang Pak Didi, karena posisinya di sana itu kayak pegunungan, cadasnya batuan keras gitu. Insya Allah kalau di situ aman. Kalau sebelah sana, sebelah barat, ngerinya ada longsoran dari atas. Oke. Ada longsoran dari atas gitu. Karena memang Cigerut Kulon ini mah longsorannya kayak semacam terdorong dan terkikis dari bawah, baru ini longsor gitu. Untuk kemarin aja udah dicek bahwa longsor di sini itu akan terjadinya seperti permukiman itu jalan didorong dari atas jalan gitu. Jadi tanahnya, lapisan bawahnya udah misah, udah ada, kalau di kata ilmu itu mah apa namanya? Geologi mah berarti udah nggak ada lemnya. Kalau di sini tuh nggak ada lemnya, jadi udah nggak nempel, jadi udah misah dari batuan sama tanah itu. Iya, lapisannya udah lepas. Iya, gitu. Ada tanya lagi? Iya. Oke Pak. Sebelum kejadian Pak, apakah ada tanda-tanda dari warga yang merasakan bahwa akan ada terjadi gempa atau longsor gitu? Sebenarnya pas malam, pas bulan Maulud ada keanehan yang terjadi di sini. Wah, ada orang musafir ya datang ke sini, orangnya ya kayak orang gila gitu. Pas saya lagi debaan ibu-ibu di bawah rumah yang tadi dekat musola. Iya. Yang paling bawah itu. Yang paling bawah itu. Ya orang gila itu disuruh balik lagi nggak mau, malah naik aja ke atas gitu. Lama-lama sama warga sini dianterin ke bawah. Tapi dia pengennya ngomongnya, saya pengen ke atas, saya pengen ke atas, saya pengen ke atas. Tak selang kemudian berapa bulan ya? 2 bulan kalau nggak salah, apa 1 bulan setengah ya? Sebelum kejadian. Sebelum kejadian itu terjadilah bencana ini, dan memang dari pagi hujan terus-terusan gitu. Pas habis sholat asar hujan turun besar banget gitu. Terus terdengar gemuruh. Yang pertama terjadi longsor sebelah sana, pas di sawah saya tuh yang banyak pohon-pohon itu tuh, itu bekas longsor. Mati lampu, gelap, terdengar gemuruh, baru kelihatan tanah merah turun dari atas, terdengar gemuruh gitu, sampai ke pemukiman kesini terdengar getarannya. Karena memang banyak batuan yang turun dan kayu berbenturan gitu. Ya itu. Terus warga dari sini naik ke atas ke perumahan, rumah yang di atas. Ternyata di atas ada longsor lagi. Jadi panik di sana. Semua warga di sini. Itu waktunya bersamaan apa? Iya, bersamaan. Pas mulai jam 4:30 ya, mulai jam 4:30 sampai jam 9 malam terus-terusan terdengar gemuruh. Ini kayak semacam mau, kalau orang tua dulu bilang kayaknya kayak mau kiamat gitu ya. Banyak orang yang nangis, anak-anak nangis, yang jompo pada digendongin naik ke atas gitu ya, dikumpulin semua di atas gitu. Terdengar gemuruh bahwa ini getaran. Terus ada tokoh masyarakat dari sini naik ke atas, mau evakuasi ke atas. Ternyata di atas sudah ada longsoran tertutup. Ada lagi yang ngontrol ke bawah, ternyata memang ada berapa warga ya yang
yang nggak bisa pulang ke pemukiman karena Aksesnya terputus jalannya juga. terputus gitu. Dia lewatnya makam yang di bawah, terus ke jembatan. Dari sini kedengaran longsoran di sana itu, gemuruhnya. Dia untung aja lari. Jembatan yang tadi pakai bambu itu sebenarnya jembatan beton. Oh, Jadi terbawa jembatannya. Untung si orang tersebut itu udah naik ke atas. Pas naik ke atas kelihatan bambu pohon-pohon yang gede-gede itu yang dari makam turun semua kelihatan. Jadi pohon itu jalan gitu, jalan sendiri. Kelihatannya gitu, jalan sendiri. Akhirnya dia pingsan di bawah jalan yang pas naik itu, pingsan di situ. Tuh. Jadi memang ada tanda-tandanya gitu. Tanda-tandanya ada. Terus memang dari kalau di sini mah yaitu yang ada sebelum kejadian itu ada orang itu. Oh iya, balik lagi ke musafir yang itu, Pak. Musafirnya laki-laki. Terus ada perkataan apa gitu yang terniang-niang terus sampai sekarang, perkataan dari musafir tersebut? Saya pengen ke atas. Oh, ke atas yang di bukit situ ya? Iya, pengen ke atas. Disuruh balik lagi nggak mau. Dia pengen ke atas aja gitu. Saya pengen ke atas. Kamu ditanyain orang gila? Enggak, saya nggak gila gitu kan. Saya nggak gila, cuman saya pengen ke atas gitu. Tapi dari tampilan fisiknya itu orang benar. Kumuh apa bersih Iya, apa? Kumuh. Emang dari situ kan tokoh masyarakat di sini, orang tua di sini bilang biarin, jangan diganggu. Cuman warga sini memang namanya anak muda ya. Iya, garisi gitu kan. Mau digebukin apa gitu kan. Untungnya masih ada tokoh-tokoh masyarakat yang ngalamin gitu. Janganlah, biarin aja. Itu akhirnya dianterin sama para pemuda di sini ke bawah. Suruh pulang, nggak usah naik ke atas. Kalau ke atas kan hutan, takut ada apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa katanya ke hutan. Dia naik ke atasnya mau ngapain gitu, Pak? Maksudnya ada bilang nggak gitu? Enggak, Enggak, mau Enggak. ke atas aja udah. mau ke atas aja, nggak bilang apa-apa. Enggak, dia pengen ke atas. Nah, Jadi untuk Pak, untuk kayak misterinya gitu di sini tuh apa gitu? mitosnya. Maaf Kalau di mitos-mitosnya sini gitu. Kok sampai orang tersebut itu kayaknya pengen banget ke atas gitu kan? Iya. Ada apa Kayak di ada atas sesuatu gitu? yang menarik Kalau dia di ke sana. sini itu emang kampung ini tuh ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya. Ini yang dinamain Cigerut ya. Cigerut ini sebenarnya kan dulu tuh dari zaman Prabu bukan zaman DI ya. DI, gerombolan turun ke bawah mengungsi, naik lagi ke sini gitu. Itu dari sini tuh dulu tuh ada satu tokoh di sini gitu. Ini belum dikasih nama kampung sini tuh, belum dikasih nama. Yaitu kalinya ada sebelah sana, sebelah barat. Sejarah Cigerut ini. Jadi ada orang lagi sembahyang, melaksanakan sholat di kali ya, di kali itu. Terus si pecinya tersangkut dengan cucuk Garut. Ya itulah dinamain kampung ini Cigerut. Karena dia di dalam air, lagi sholat di air itu. Kalinya masih ada di sana. Jadi air itu nggak bakalan surut sih ya. Sampai sekarang juga diambil air ke pemukiman sana. Buat mandi minum. Iya, karena ada mata air yang bagus. Itu jadi di sini tuh memang ada leluhurnya kalau mau ada apa-apa pasti ada ini. Cuman kadang-kadang kalau anak sekarang ya kalau dikasih tahu sama orang tua apa namanya? Ngeyel gitu kan. Bapak mitos gitu kan. Padahal benar. Waktu dulu aja. Saya waktu dulu mau ada listrik ke sini aja udah ada ini kan 98 kalau nggak salah ada listrik ke sini. Tadinya enggak. Berarti diputusnya listriknya ini tahun? Kalau diputus sih enggak, ini karena longsor aja. Jadi jalur listrik yang ke sini tiang-tiangnya semua tergerus longsor. Berarti udah nggak ada listrik lagi berarti? Nggak ada kalau di sini mas.
kalau pemukiman di sini kelihatannya mulus ya. Tapi sebenarnya kalau di bawah udah Nah. menurut geologi udah nggak layak gitu kan, nggak layak gitu. Terus di pinggirnya udah udah terkikis. Oke Pak. Gitu. Untuk mitos sendiri ya Pak, apakah dari dulu di desa ini ada punya pantangan gitu Pak? Kayak macam umumnya di tempat-tempat lain kan gitu. Ya, kalau di sini ada acara adat Pesta rakyat gitu Pak. pesta rakyat, cuman karena memang saya juga yang ngurusin ya, Hah? megang di ketua DKM di sini. Kebetulan saya pernah diaktif di pemerintahan 2010 ya, gitu. Rasanya itu kalau mau ada acara adat itu banyak protes dari anak-anak, istilahnya generasi-generasi ini itu mitos apa. Kalau dulu kan ada acara adat acara adat ngaruruba lembur gitu. Ngaruruba lembur gitu, buang sial atau hasil buminya ada acaranya gitu. Kalau sekarang kesini malah hilangin sedikit gitu, hilangin gitu. Jadi kalau pantangan untuk jangan sampai dilanggar itu nggak ada Pak. Kalau di atas ada. Pantangan ucapan atau apa gitu Pak. Oh, kalau di sini pantangannya, kalau di kampung di sini tuh karena memang pemukimannya di hutan. Kalau makan dari tempat masaknya nggak boleh. Kalau di sini, pokoknya kita ini masak apa gitu ya di wajan. Nah, Kita ngambil langsung dari di situ, wajannya nggak boleh. dimakan, nggak boleh. Kalau Kayak di sini. semacam kayak kalau orang-orang sekarang nyicipin. nyicipin. Nggak boleh. Kalau mau itu pakai sendok, pindahin ke piring baru kita makan. Oh. Gitu. Tapi kalau Apalagi ucapan nggak ada ya? kalau ucapan sebenarnya sih dari dulu ada ya, di Apa itu, setiap Pak? pemukiman Boleh. ada ya. Oh iya. Ya, pantangan itu nggak boleh ya, nggak boleh disebutin. Oh iya, Ya, benar. nggak boleh di bawah gitu. mungkin Nah, jadi ada sih sebenarnya dari dulu gitu ya. Cuman kalau yang masalah itu kan nggak boleh ya. Ya, nanti di bawah ceritanya. Nggak usah diceritain. Nanti Iya. di belakang layar Pak ya. Ya, gitu. Soalnya kita lagi di lokasi. Iya benar, soalnya kita Nggak lagi boleh di nyebut lokasinya itu, teman-teman. gitu. Di pantangannya nggak boleh disebut dulu. Iya, karena spontan, karena rasa penasarannya. Penasarannya. Benar. Di sini tuh ada makam dua ya, yang jadi istilahnya Keramat. Keramat. Sepuh di sini ya, Mbah Gati sama Mbah Buyut Jayem. Makam Mbah Gati sama Mbah Buyut Jayem. Buyut Jayem. Cuman nggak- Makamnya itu di rumah yang paling atas yang ada gondongan di atas pemukiman sini, sebelah sana. Tadi kan yang Ada mau ke rumah rumah yang- yang paling atas ada jalan lurus. Ada jalan lurus. Kayak lorong gitu. Nah, itu masuk situ. Masuk situ. Saya juga belum ke situ sih. Tadi aku lewat sih cuman nggak masuk. Balik lagi. Masuk situ. Kalau malam, kalau pengen tahu, kalau mau masuk situ pasti ada pesawat terbang. Gitu. Pesawat terbang Kalau- ada ya artinya. Pesawat terbang. Sering kalau di situ mah kayak pesawat Ya, lewat. kalau di sini biasanya Banaspati. Kalau secara tapi kalau bahasa Sunda biasanya bilang Kamangmang. Kamangmang. Kalau di sini Pesawat tuh terbang. apa namanya? Pesawat beneran. Pesawat terbang bayanganku tuh Pesawat beneran kan? Oh, bukan, karena memang lewatnya jalurnya jalur biasa, tandu mayit ya. Kalau di sini kan kalau meninggal itu keranda. oh keranda mah. Kerandanya Lampor. ya, kerandanya pakai bambu kalau di sini. Gitu, habis pakai buang. Jadi bikin mendadak. Bikin mendadak kalau di sini kerandanya. Gitu, pakai bambu. Soalnya susah medan jalannya. Gitu. Apa itu yang dibilang apa? Tadi pesawat. Iya, keranda terbang itu pesawat ternyata. Seperti itu. Ya, Benar. tidak. Saya nggak bisa ngucapin ya kalau masalah itu, karena Wallahu alam ya. walau alam ya. Walau alam. Jadi yang buat kalau yang untuk- nonton selamat berpenasaran. Tungguin vlog malam kita ya. Kalau di sini mah memang banyak mitos-mitos yang dekat musola, itu masjid sebelah sini. Menjaga setapak juga. Ya, di sini atas yang di bawah itu
anak kecil situ memang dari dulu. Sama posyandu. Iya, posyandu ini. Iya di bawah. Di bawah kita. Ini namanya hulu warang. Warang. Tahu nggak hulu warang? Apa itu Apa? warang? Hulu warang itu kayak semacam kali, solokan, lebak, ketemu lebak. Parit, seperti parit. Pokoknya nih, ini kali nih. Ini kali sini. Ini kali ke sini. Ini ketemunya di sini. Kalau muara ya, muara. Muara ya. Nah, ini hulu warang sebenarnya. Jadi Titik Kali. ketemu. apa saluran yang tidak ada airnya, gitu ya, tidak ada airnya, tapi berbentuknya kali. Yang dijadikan posyandu. Yang jadikan posyandu. Ini tertutup. Makanya jalur ini sebenarnya maaf aja nih kalau umpamanya yang tinggal di sini. Gitu. Agak-agak. Iya, ini Iya, yang di benar. bawah. Karena saya tahu dari kecil. Saya tahu dari kecil. Gitu. Sama kayak misalnya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Kalau masalah itu kan nafsi-nafsi ya. Dia juga hidup di apa namanya di alam Di alam. sendiri, ya gitu. Kita juga nggak mau ganggu. Iya, Ya silahkan aja. Permisi, Apalagi permisi. iya permisi. Kayak yang semacam yang di bawah situ ya biasa aja, nggak ini Ya, yang di musola. yang di musola gitu. Soalnya saya mah dari kecil karena rumah saya itu di situ, terus masjid itu wakaf orang tua saya, jadi tahu seluk beluk itunya sejarahnya gitu di makam sana itu apa di masjid itu musola itu. Terus yang di bawah pernah kan mau dibangun gitu, mau dibangun. Setiap dibangun musola itu yang ujung sebelah sana ujung barat ke sebelah sana tuh tetap aja retak karena di situ ada lubang sebenarnya, ada lubang batuan gitu. Jadi tetap kalau umpamanya ada longsor di mana-mana geser. Ya, ada pertanyaan tambahan? Udah cukup. Makasih banyak Bapak. Makasih banyak ya Pak. Ininya. Iya. Informasinya tentang Kampung Cigerut Kulon Mungkin ini. kalau yang saya nggak bisa nyebutin, mohon maaf. Iya, Ya, kami juga mengerti, Pak. penasaran, silakan Iya. cari sendiri. Pokoknya selamat cari berpenasaran. iya, cari sendiri Siap. aja. Nggak usah nyari ke saya, cari sendiri gitu. Kerasain sendiri, ketemu sendiri ya Pak. Kalau sosok yang yang ada di musola pernah saya vlog malam di situ, kita dapat sosok, cuma saya nggak ngeh. Nanti barangkali teman-teman dari Kak Ea Lab sama Kak Eca nanti ngeplog malam, mudah-mudahan dapat bonus di situ. Amin, semoga. Tadi udah kayak Jangan sampai. Kalau aku mah jangan sampai. Oke, makasih ya Bapak. Iya.